Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada sesi ini kita akan membuat objek plafon. Ya. Jadi kira-kira nanti objek yang kita buat itu akan seperti ini. Ya, terus seperti ini. Kita akan memberikan cahaya downlight pada plafon ini. Oke, kita langsung buat objeknya. Pertama kita buat dulu ruangannya. Kita akan buat ruangan 5x5 ya. Terlebih dahulu kita customize. Jangan lupa unit setupnya selalu diperhatikan. Sentimeter, oke. Pilih box, kita buat objek box. Kemudian kita modify. Masukkan dimensinya 500. Lebarnya 500, tingginya 3,5. Oke, kemudian kita perbesar perspektif viewportnya. Klik kanan, select object, klik kanan, kemudian convert to editable poly. Lalu pilih polygon, seleksi permukaan atas objek, lalu delete. Nah, kemudian kita pindah ke tool modifier list. Kita cari shell. Oke, dia shell. Kemudian masukkan nilainya 15. Nah, oke, sudah jadi. Nah, kita akan buat plafon. Oke, caranya yang pertama yaitu kita gunakan objek box. Ya, objek box. Kita pindah ke top viewport. Ya, aktifkan snap toggle-nya. Tekan sudut kiri atas, kemudian tarik ke sudut kanan bawah. Nah, oke. Ini dia. Kemudian kita modify, kita atur dimensinya. Oke ya, ini sisi dalamnya berarti ukurannya 478, lebar 478. Kemudian ketebalannya kita buat 15 cm. Oke. Dan ini kita naikkan. Ini posisinya di bawah. Tekan W, kemudian pindah ke left viewport, lalu angkat dia ke atas. Oke. Nah, kira-kira segini. Ya. Nah, kemudian kita klik kanan, kita eliminasi dulu objek yang tidak akan kita edit ya. Klik kanan lalu pilih hide unselected. Oke, kita eliminasi objek yang tidak kita gunakan. Oke, kemudian kita duplicate. Seleksi objek, tekan shift, tahan, lalu tarik searah sumbu Y. Oke, kita buat dia 2. Windows of copy-nya kita buat 2. Oke. Nah, kemudian seperti gambar di sini ya, kita lihat ini ada bolongan. Nah, ini bolongan ini kita buat dengan menggunakan perbolean. Nah, caranya kita buat dulu objek chamfer box. Oke, pada rollout teman-teman pilih extended primitive, lalu chamfer box ya, chamfer box. Kemudian teman-teman buat polanya. Oke, kira-kira segini.
Kemudian masuk ke modify, lalu teman-teman ukurannya kita buat 300 kali 200 ya. Nah, ini untuk bentuk sama motif plafonnya itu tergantung teman-teman inginnya bagaimana. Di sini kita contohkan 300. Dan ini 200. Height-nya kita harus lebih tinggi dari ketebalan plafon yang akan kita bolongkan tadi ya. Nanti kita bolongkan ini. Nah, tebalannya harus kita isi lebih tinggi dari 15 ya. Kita buat 40 boleh. Oke. Nah, kemudian filletnya, fillet ini kelengkungan ya. Nih. Nah, kalau semakin kita kecilkan, dia kan semakin kotak. Nah, ini akan semakin smooth ya. Nah, kita gunakan 20 aja. 20. Oke, kemudian kita posisikan dia. Ini kita hide dulu ya. Kita hide-kan dulu ini. Hide selection. Kita sembunyikan. Oke, kemudian yang ini kita pada viewport top ini kita posisikan ya, kita rubah warnanya ke putih agar lebih kelihatan. Oke, kita posisikan ya kira-kira di tengah. Nah, oke, kita lihat di viewport perspektif. Oke, langkah selanjutnya teman-teman seleksi dulu ini plafon yang akan kita lubangi tadi, seleksi ini, kemudian pada rollout teman-teman pindah ke compound object, lalu pilih Pro-Boolean ya, Pro-Boolean seleksi, kemudian pada Windows Pick Boolean pilih Start Picking, lalu seleksi objek box chamfer tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, jika teman-teman ingin lebih besar, kita bisa ini kita undo dulu, Ctrl Z, kita Z dulu. Oke, kemudian ini kita perbesar, pilih Select and Uniform Scale, ya ini kita perbesar dulu. Kita tarik dia searah sumbu X. Oke, kita perbesar ya. Kemudian searah sumbu Y. Oke. Kita ulangi langkah yang tadi, seleksi plafonnya, kemudian Pro-Boolean, Start Picking, seleksi objek chamfer box. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dan kita beri warna putih. Nah, kemudian kita kembalikan seperti semula, unhide all. Nah, ini kita hide dulu. Ruangan ini kita hide dulu. Nah, ini kita pindah ke left viewport. Nah, kita posisikan dia antara plafon atas dan plafon bawah. Kita akan buat dia bertingkat ya. Yang ini bagian atasnya, ini bagian bawah. Sehingga nanti dia akan hasilnya seperti ini. Ini bagian bawahnya dan ini bagian atasnya. Di sini akan kita beri lampu ya. Ini menggunakan V-Relight. Caranya kita beri spare antara plafon atas dan plafon bawah ya, kita beri spare.
Lalu kita masuk ke ini, bisa kita hide dulu untuk sementara, hide dulu, hide selection, kemudian pada objek kategori Spirit Light, kemudian pada rolloutnya photometric diganti V-Ray, lalu V-Ray Light, kemudian teman arahkan dia seperti ini. Ini akan menjadi lampu nanti. Posisinya ini, posisinya adalah di antara plafon bawah dan plafon atas tadi. Nah, kita tekan W, E, kita arahkan dia menuju tengah ya, objek tengahnya, senternya, sehingga nanti cahayanya akan keluar menuju objek yang kita telah lubangi tadi. Oke, kemudian kita atur modified. Di sini modifier listnya kita buat 20 aja. Kemudian warnanya bisa kita atur mau warna putih, warna biru. Ya, kalau di sini ini contohnya kita buat warna biru, ini warna putih. Ya, ini warna putih. Kita isi warna putih aja. Kita buat warna putih. Kemudian pada pengaturan Windows optionnya, jangan lupa centang invisible. Kemudian hilangkan tanda centang pada efek reflection. Nah, ini artinya invisible ini nanti objek V-Ray Light tidak akan kelihatan ya. Jadi hanya cahayanya saja. Oke, kemudian kita perbanyak. Ini kan ada 4 sisi, kanan, kiri, atas, bawah. Caranya select objek V-Ray Light, kemudian klik shift, tahan, lalu tarik searah sumbu. Y. Oke, copy. Kemudian kita putar dia menuju titik tengah. Oke. Oke. Nah, kemudian sisi atas bawahnya kita perbanyak lagi dia. Oke, kita putar, tekan E, lalu kita putar. Oke, kita pindahkan. Kemudian kita perbanyak lagi. Oke, kita putar lagi, tekan E. Nah, kita arahkan cahayanya itu ke tengah, ke titik kumpul, sehingga jika saat kita render, nanti akan kelihatan cahayanya itu seperti ini, menuju objek yang sudah kita bolongi tadi. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah kita render, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Sama seperti ini. Nanti teman-teman bisa menambahkan objek hiasan ya. Seperti saya buat hiasan, ini hanya hiasan aja. Kemudian kita berfokusnya hanya ke plafon. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri teknik-teknik untuk pencahayaan. Oke, teman-teman. Kemudian kita unhide all. Nah, itu. Kemudian kita blok. Kita blok semua ya. Kita blok semua antara plafon atas dan plafon bawah. Lalu kita group. Kita buat namanya plafon.